Di dalam Jambore itu kita berpesta. Di dalam situ kita bakalan diajarkan masalah pramuka. Halo semuanya, selamat datang di Podcast For You, berkarya berbagi menginspirasi. Oke, kali ini seperti biasa kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa di podcast kita kali ini. Di sini biasanya kita ngobrol sama pejabat ya, ataupun bintang tamu yang barusan minggu-minggu yang lalu kita sudah ngobrol sama orang-orang yang anak-anak SMA yang berprestasi. Nah, kali ini kita juga kedatangan tamu yang berprestasi tapi bukan anak semansa ataupun alumni, dia adalah anak dari SMP Negeri Satu Simpang Pesak. 1 Simpang Pesak. Inilah Mutia Nurhasana. Wow, luar biasa ya Mutia Nurhasana ini. Kita undang di sini karena kursi ini adalah kursi panas katanya. Kalau kemarin-kemarin ada Gaby yang bilang kalau kursi ini adalah kursi di mana orang-orang yang berprestasi yang baru bisa duduk di situ ternyata ya. Nah, dan Nurhasana, Mutia apa Nurhasana yang manggilnya? Mutia. Mutia aja. Oke. Mutia ini adalah anak yang berprestasi dan dia nanti bakal menceritakan siapa sih dia sebenarnya. Oke, kita langsung saja, silakan Mutia untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Nurhasana. Biasa dipanggil Mutia. Sekarang saya berusia 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP, tepatnya di SMP Negeri 1 Simpang Pesak. Oke, luar biasa ya. Dari Simpang Pesak ke sini jauh-jauh, lumayan berapa menit dari Simpang Pesak ke Manggar? Sekitar 1 jam. 1 jam perjalanannya. Oke, Mutia Nurhasana ini seperti yang kita lihat sudah memakai pakaian pramuka lengkap dan tadi menyapa Smoners dengan salam pramuka gitu ya. Dan yang kita tahu pramuka ini adalah salah satu ekskul wajib di, kalau di SMA wajib ya gitu ya. Nah, oke. Kita udah kenalan dan saya mau nanya nih, prestasinya kenapa sih Mutia pakai baju pramuka lengkap dengan segala atributnya? Saya mau tanya dulu, prestasinya apa yang baru saja didapatkan? Baik, jadi alhamdulillah prestasi yang baru saja didapatkan adalah lolos seleksi untuk Jambore Dunia yang ke-25 di Korea Selatan. Tepuk tangan dong. Luar biasa, Jambore Dunia loh ya. Nah, kalau saya sendiri kecamatan aja saya nggak tahu deh lolos apa nggak pernah ikut pramuka soalnya kalau saya dulu pas SD pengen banget sebenarnya mau ikut pramuka, tapi karena mungkin badan saya tuh kecil banget dulu, jangan lihat sekarang ya, kalau dulu kecil banget ya, itu saya nggak diajak, takutnya terlalu lemah gitu ya. Nah, kalau anak pramuka kan kuat banget ya, harus naik turun gunung misalkan, harus bisa ngiket sana ngiket ini gitu ya. Saya terapi aja kalau nge-packing masih longgar-longgar ya gitu. Oke. Ini ngomong-ngomong Jambore itu apa sih? Pengen tahu aja. Jadi Jambore itu sebenarnya pesta penggalang. Jadi di dalam Jambore itu bukannya untuk lomba atau mungkin bukan perlombaan ya. Jadi di dalam Jambore itu kita berpesta. Di dalam situ kita bakalan diajarkan masalah pramuka dan wisata edukasi juga. Selain itu kita juga diajarkan lebih dalam mengenai ilmu kepramukaan gitu. Oke, jadi di Korea Selatan itu kapan berangkatnya? Kalau di Korea Selatan untuk kegiatannya tuh tanggal 1 sampai tanggal 12 Agustus. Oh, Agustus ya. Mungkin kalau keberangkatan sebelum itu. Oke, berarti udah mulai apa? Sekarangnya persiapannya bahasanya mungkin. Udah belajar bahasa Korea belum? Masih Paling nyicil. annyeonghaseyo gitu ya. Udah harus belajar dong ya, karena jangan sampai nanti di sana bingung mau permisi buat ke kamar mandi nggak bisa gitu kan ya, nggak ngerti bahasanya loh, bahaya loh ya itu, nanti takutnya kencing di celana atau gimana kan, ya bahaya. Iya, nah makanya kalau misalnya itu pasti
persiapannya juga harus mateng sebelum ke sana kan, apa yang harus dibawa. Bawanya sesuai kebutuhan aja, jangan nanti mungkin ya pasti lebih tahu lah ya. Mutia lebih paham lah apa yang harus dibawa ya kan. Jadi jangan bawa apa namanya? Tongkat-tongkat buat dukung BTS deh kan. Nggak Lightstick. usah kayak Lightstick, nggak usah lah ya, siapa tahu kesana nonton BTS ya, nggak pramuka gitu ya kan. Udah punya rencana apa aja tuh kalau di Korea nanti mau ngapain gitu? Mungkin kalau di Korea yang pertama pasti upload SG lah ya. Oh, upload SG, wah, ya dong bos. Wih, saya udah di Korea nih gitu ya. Telepon mak gitu, Pak, aku lah di Korea gitu ya. Iya. Telepon kawan-kawan pasti seru banget sih, ya. Saya aja mimpi aja nggak nyampe ke sana. Ya, tadi pagi mimpi dibangunin Bu Mary malah. Kita lanjut tentang Jambore tadi, Jambore internasional nih, udah Jambore dunia nih ya. Eh, itu Mutia bagaimana caranya bisa berhasil meraih itu? Jadi sebelumnya kan sudah pernah ikut Jambore nasional. Mm, Jadi waktu tanggal berapa ya, 28 Maret kemarin mm, malam, mm, kakak dari Kuarda mm, menghubungi pembina, katanya mm, mau apa, minta kontak Purna Jambore nasional yang di Kabupaten Belitung Timur. mm, Nah, terus langsung dikontak ke kita, katanya ada waktu bentar gak kakak mau ngobrol seputar pramuka dan seleksi Jambore dunia. Nggak, seleksinya belum dibilang sama kakaknya. mm. Jadi terus janjian sekitaran jam setengah 9. Terus langsung video call Oh, sama Kak DKD. Jadi ternyata fit call itu tuh buat seleksi menuju Jambore dunia, dan seleksinya itu menggunakan bahasa Inggris. wow. Jadi eh, sebelumnya juga belum ada persiapannya, jadi kayak mendadak banget. Sebelumnya sama sekali nggak ada persiapan, paginya tuh lagi puasa sahur, dan di kontak sama kakak DKD itu waktu jam tarawih. Oke. Eh, Jadi itu nggak ada persiapan apa-apa, langsung tiba-tiba ditanyain apa, dapat informasi. Heeh. Itu tuh kalau kata orang tuh ya, kalau misalnya di kuis-kuis tuh kan, mimpi apa semalam? Mimpi nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya, tiba-tiba wah, itu namanya bulan Ramadan tuh bulan penuh berkah gitu ya. Ya Iya. luar biasa. Jadi banyak sekali kejutan-kejutan, salah satunya buat Mutia untuk bisa berangkat ke Korea di Jambore dunia. Itu pas seleksi di telepon pakai bahasa Inggris, harus pakai bahasa Inggris tuh lancar nggak? Kalau masalah lancar ya masih putus-putus. Putus-putus ya. Dia sama lah, saya juga begitu. Saya kemarin ngobrol sama orang Jepang, malah saya salah ya kemarin ya, salah tangkap gitu. Tapi ya tetap I love sashimi gitu ya. Saya suka sashimi. Oke, ngomong-ngomong tentang tadi tahapan jadi perwakilan Indonesia, berarti tadi tahap itu ya, seleksi dulu ya. Jadi seleksinya online, Ya, online. online di telepon, melalui via telepon. Itu Jambore apa nasionalnya itu kapan pelaksananya? Jambore nasional itu waktu tanggal 14 sampai 21 Agustus Heeh. tahun 2022. Oh, 2022 Heeh. udah pernah ke nasional Udah. dulu. Itu di mana? Di Cibubur, Jakarta. Cibubur, Jakarta. Oke, dari itu mungkin karena Mutia di sana juga sangat aktif kali ya, jadi dan sangat mengerti pramuka. Akhirnya dengan ini yang banyak banget, itu dibilangnya apa? Ini Heeh. ini namanya selempang. Kalau ini TKK, tanda kecakapan khusus. Oh, ini yang logo-logo itu Heeh. apa? Oh, Ini gitu ya. TKK. Oh, kalau saya pakai baju ini kayak film Up tuh ya. Ya rumah terbang itu kalau saya Oh ini iya. ya itu ya lucu ya. Oke, bagus-bagus ya. Apa namanya ini berarti udah setahun kemarin ikut Jambore yang nasional, kemudian Maret kemarin ditelepon untuk seleksi yang internasional ya. Mm. Wow, keren banget ya. Berarti itu saingannya banyak banget dong se-Indonesia. Kalau Ah, seleksi kemarin itu yang diseleksi cuman 8 orang di Kabupaten Belitung Timur. oh gitu. Heeh. Itu kan yang di kabupaten doang kan, belum di provinsi ada nggak? Enggak, Enggak, langsung dari langsung. nasional milih gitu ya. Enggak, dari provinsinya milih per kuarcap itu, kuarter cabang. Oke, jadi yang berangkat ke Korea itu nanti per provinsi satu apa gimana? Eh, Kalau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 13 Ada peserta. 13 Heeh. peserta yang bakal berangkat Iya, nanti. kalau di Indonesia sekitar 2000. Oke, luar biasa 2000. Wow. Ya, dan Anda menjadi salah satunya yang berhasil gitu ya. Luar biasa sekali. Oke, pengen tahu tips dan triknya dong biar bisa mungkin teman-teman di rumah juga pengen nih apa? Kirain kan anak-anak semansa saja
pada kalau disuruh pramuka tuh lari sana lari sini tuh susah ngejarnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya biar bisa kayak Mutia bisa jalan-jalan sampai ke Korea tuh. Siapa tahu kan nantinya wah ternyata di pramuka seru juga ya bisa sampai ke Korea gitu. Nah, apa tuh tips dan triknya kira-kira? Kalau yang pertama yang pasti niat ya. Mm-mm. Kalau udah dari awal gak niat pramuka ya susah Mm-mm. gitu. Terus juga harus rajin sih. Rajin ini dalam artian kita rela gitu loh ngorbanin waktu untuk belajar sana sini ya. Terutama kan ini kalau mau keluar dunia, Mm-mm. keluar Indonesia, Mm. pastinya bakal belajar bahasa Inggris gitu. Oke. Dan itu kan pasti butuh waktu kan. Betul. Heeh. Oke, jadi harus rajin ya, harus semangat terus pokoknya. Jangan berhenti belajar lah intinya gitu kan ya. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya mau kayak Mutia itu kan jangan setengah-setengah gitu ya intinya ya. Kalau mau masuk pramuka jangan setengah-setengah, jangan disuruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau kan. Itu susah juga ya kalau mau ikut ke Korea apa-apa nggak mau. Oke, jadi tips dan triknya udah, kita pengen tahu juga ketika Mutia berhasil mendapatkan, wah selamat nih Mutia kamu berhasil menjadi yang terpilih untuk ikut Jambore Dunia. Itu tanggapan orang-orang sekitar kamu nih, terutama mungkin dari sekolah atau dari keluarga itu gimana? Kalau dari saya sendiri dulu ya. Mm. Kalau dari saya sendiri 50-50. Wah. Ada kaget, ada seneng. Ah, Kagetnya kenapa? Soalnya sejak awal tuh udah pesimis gitu loh. Hmm. Gak bakal bisa nih soalnya saingnya juga berat, terus juga kendala di biaya kan. Nah, kalau tanggapan dari orang sekitar kayak orang tua gitu. Itu yang pertama kali muncul itu kaget. Kaget, satu rumah kaget. Hah, serius gitu. Tapi di sisi lain juga ada senengnya juga. Terus juga bingung. Bingung kenapa? Bingung. Soalnya dia masalah finansial tadi. Tapi alhamdulillah sih bisa ditutupin lah. Oke. Itu nanti apa finansialnya di kita yang ngongkosin sendiri apa gimana? Kalau finansial ini banyak dukungan Oh, sih. banyak dukungan ya. Jadi nggak cuma dari satu pihak ya. Iya. Ya, nanti bakal dibantu sama Pak Eman juga sih Iya. kayaknya. Pak Eman bakal bantu. PS banget pokoknya Pak Eman tuh bakal Pak Eman tuh guru saya juga dulu ya. Dan beliau sangat mendukung sekali ya, sampai saya mau jadi atlet pun beliau dukung. Itu ya. Jadi Pak Eman tuh orang tipikal yang sangat mendukung sekali untuk siswanya. Pastinya itu kemudian orang tua juga pasti luar biasa ya, sangat kaget pasti ya. Pasti. Wow, tiba-tiba anaknya mau ke Korea aja gitu kan. Bahwa annyeonghaseyo, cinsayo gitu kan ya. Udah harus bisa dong ya bahasa Korea. Kemudian persiapan apa aja sih yang udah disiapin sama Mutia sebelum ini nanti dari awal ke Agustus nih? Kalau untuk saat ini yang udah siap itu pastinya udah berkas sebagian kecil udah siap. Terus juga mental sih yang paling Ya. utama, mental. Terus bahasa juga, teknik pramuka juga harus udah siap Ya gitu. betul. Nah, Jadi nggak banyak juga ya harus yang dipersiapkan gitu ya, karena kan emang pertama kendala cuaca juga mungkin di sini Iya. sama di sana berbeda jauh gitu ya. Saya sih nggak tahu, saya nggak pernah ke Korea, tapi kalau nonton di film-film itu kan ya agak-agak dia tiba-tiba turun salju ya kan, kita nanti kaget loh ya, takutnya wih bangun-bangun kok ada salju gitu kan, bangun-bangun tiba-tiba hujannya, mungkin bunyi hujannya beda kali ya di sana ya dengan sini, kretek gitu. Agak bahasanya beda lah ya kita agak-agak Korea banget gitu ya. Kemudian tanggapan, nah gini nih. Kan ini pertama kali ya ke SMA Manggar. iya pertama kali. Pertama kali ya. Ini agak-agak narsis sih gitu. Pertanyaannya ya. Kalau Pak Eman sih udah lama di sini ya Pak ya. Udah berapa tahun di sini kan, beliau juga guru saya gitu. Apa tanggapannya ketika mengunjungi SMA Manggar gimana? Lihat SMA Manggar. Pertama first Ya, impression ya. itu gimana ya, kagum. Kagum. Nah, kagumnya Kagum. dari sebelah mana tuh? Dari awal masuk aja itu kayak wah, Wow. ini SMA atau SMA. Oh gitu ya, gede banget ya. Gede Soalnya banget. biasanya kan suka lihat di Instagram gitu. Biasanya cuman lihat di Instagram, di Snapgram, di postan IG. Nah, sekarang bisa langsung ke tempatnya nih, langsung ke Iya. TKP. Dan langsung kita undang di podcast Iya. loh. Oh, tepuk tangan dong.
Ya luar biasa loh ya. Walaupun mendadak dangdut gitu ya, kata hostnya saya telepon nggak ada yang ngangkat. Kebanyakan mereka di forum anak, sedang ada di kegiatan forum anak ya. Eh jadi next lanjut ke SMA sini nggak? Insya Gimana? Allah. Insya Allah ya, oke. Banyak jalurnya kok, tenang aja Pak Eman ya. Ya yang penting kuat-kuat aja dari Simpang Pesak ke sininya gitu ya. Oke, kemudian kita udah di penghujung nih. Saya pengen tahu mungkin ada pesan dan kesan, pesannya buat teman-teman yang nonton di YouTube SMA Negeri 1 Manggar, eh, untuk bisa menjadi seperti Mutia tuh seperti apa? Coba dikasih pesan ke teman-temannya. Pesan untuk teman-teman, eh, yang utama jangan lupa berdoa, Ya, karena yang paling awal di dalam dasar dharma itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kita harus yakin kepada Tuhan kalau semuanya udah di backing Tuhan tuh pasti lancar sampai iya garis betul. finish. Terus juga jangan patah semangat, teruslah mengukir prestasi, baik itu di dalam sekolah, di akademik ataupun non akademik. Itu, dan jangan pantang menyerah. Betul. Harus tetap itu ya, jangan sampai kalah sekali langsung aduh dah kayaknya enggak deh gitu Iya, ya. Harus tetap tetap semangat terus ya. Jangan pokoknya belajar terus dari kalaupun kalah belajar dari ya, kekalahan gitu betul kan betul. biar bisa terus mengoreksi diri dan terus maju. Kayaknya cukup sekian ya. Cukup di sini pertemuan kita bersama adik Mutia Nur Hasana. Semoga 2 tahun kemudian kita bisa ketemu di PPDB gitu ya. Amin. Salah satu Manggar dengan ya kayaknya sih kalau udah jalur prestasi udah di dunia mah udah wah kayaknya pakai tari selamat datang deh kita nyambutnya Wih. gitu ya. Iya, oke, yang penting semangat-semangat karena siapa tahu nanti pas udah SMA kan udah jalurnya udah mungkin harus lebih semangat lagi ya, bukan dunia mungkin mulai luar angkasa kali ya. Ada nggak ya? Kade. Oke. Terima kasih untuk semuanya semua. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita tulis bareng-bareng ya. Nanti bilangnya berkarya, berbagi, menginspirasi. Oke, Smoners, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast for you, berkarya, Berkarya, berbagi, berbagi, menginspirasi. menginspirasi.